Keluarga pasien di RSUD Kota Mataram mengamuk karena menolak swab tes pasien terduga COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kesiapan mal yang akan dibuka 15 Juni mendatang. Percobaan pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Makassar kembali terjadi. 3 orang provokator ditangkap. Halo, selamat malam pemirsa. Lonjakan kasus positif COVID-19 terus terjadi di tanah air. Tak hanya DKI Jakarta, lonjakan terjadi di Jawa Timur dan juga Sulawesi Selatan. Ironisnya, lonjakan terjadi justru saat sejumlah daerah melonggarkan pembatasan sosial. Inilah Ini Semalam selengkapnya bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, karena tidak patuh untuk tetap di rumah saja saat pandemi COVID-19, sekelompok remaja yang diduga hendak tawuran di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Petugas bahkan sempat bersitegang dengan orang tua salah satu remaja yang tidak terima anaknya akan dibawa ke kantor polisi. Mengantisipasi gangguan keamanan dan kejahatan saat pandemi COVID-19, tim patroli Polsek Medan Timur langsung mendatangi sekelompok pemuda yang berkumpul di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis malam. Polisi yang mengetahui adanya sejumlah pemuda berkumpul menginterogasi pemuda yang diduga baru saja pesta miras. Sementara di lokasi berbeda, petugas menemukan sekelompok remaja yang hendak tawuran. Meskipun sebagian dari mereka kabur saat didatangi petugas, namun polisi bisa menangkap 11 remaja. Polisi sempat bersitegang dengan orang tua dari salah seorang remaja yang tidak terima anaknya akan dibawa ke kantor polisi. Untuk patroli sering kita adakan ketemunya masyarakat yang kumpul serta tawuran anak-anak. Kita hanya menghimbau untuk tidak berkumpul-kumpul dan suruh kembali ke rumah masing-masing. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah remaja yang terjaring razia kemudian dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diberikan pembinaan dan menandatangani pernyataan untuk tetap berada di dalam rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram mengamuk karena menolak tes swab. Sejumlah petugas kepolisian pun bertindak tegas dan mengamankan situasi. Keluarga pasien N, wanita berusia 55 tahun asal lingkungan Pandansala, Kota Mataram mengamuk karena menolak untuk dites swab COVID-19. Pasien terduga corona ini sempat dirawat dan diisolasi di ruang geraha lantai 5 nomor 6 RSUD Kota Mataram karena mengaku sakit lambung. Namun petugas medis RSUD Kota Mataram mencurigai pasien terpapar virus corona dan memberitahu pihak keluarga. Namun keluarga pasien tak terima hingga akhirnya terjadi keributan. Saya kira ini hal yang cukup baik bagi masyarakat kita setelah diberikan pemahaman kondisi sebenarnya terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 ini oleh pihak rumah sakit yang berkompeten. Alhamdulillah mereka paham, tidak ada masalah. Akhirnya mereka juga kembali menunggu hari ini hasil swab apakah positif atau tidak. Kalau hasil swab ini tidak positif. Petugas Kecamatan Cilandak Rabu pagi menggelar rapid test massal untuk ratusan pedagang Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membuat posko, petugas juga mendatangi langsung para pedagang di kiosnya masing-masing. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, petugas gabungan Kecamatan Cilandak menggelar rapid test massal terhadap pedagang pasar Pondok Labu. Selain mendirikan posko di dalam pasar, petugas mendatangi langsung para pedagang ke kiosnya masing-masing. Ya, bagus sekali ya kita diadakan cek ini, jadi kita bisa tahu kondisi kita bagaimana dan
apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga itu kita tenang. Seandainya umpama saya terpapar apa-apa, berarti saya bisa menjaga diri saya dan bisa menjaga keluarga saya, minimalnya begitu. Nah, kan PSBB tetap berjalan. Sementara Camat Cilandak mengatakan kegiatan rapid test massal ini tak hanya untuk pedagang tapi juga pengunjung pasar. Ada pengunjung juga, jadi kita bersama dengan Promkes dan juga kesehatan, ini ada dari pasar juga, kerjasama. Semua yang berada di lini wilayah sini, baik tukang parkir, tukang sapu, kemudian pedagang, semua kita menjadi sasaran gitu. Cuma yang kita siapkan 100 untuk rapid testnya gitu, karena ini kan sampel semuanya gitu. Kalau semuanya mungkin juga kan bisa banyak gitu ya. Dari hasil rapid test massal hari ini, untuk sementara belum ditemukan pedagang yang positif terpapar COVID-19. Namun jika nanti ditemukan, pedagang akan diisolasi mandiri dan aktivitas pasar akan dipertimbangkan untuk ditutup sementara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, warga mengusir tim medis COVID-19 yang akan menggelar rapid test. Anggota TNI dan Polri turun tangan untuk menenangkan massa. Video amatir beredar saat tim gugus tugas COVID-19 diusir dari Pasar Cilengsi. Massa marah karena petugas ingin menggelar rapid test. Petugas medis pun akhirnya pergi untuk meredam emosi massa. Pasar Cilengsi sebelumnya merupakan klaster baru penularan virus corona dan masuk zona merah. Sudah ada 20 orang dari klaster Pasar Cilengsi yang dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes swab. Pasca penolakan rapid test yang dilakukan para pedagang di Pasar Cilengsi, suasana terpantau relatif sepi. Kesalahpahaman menjadi alasan pedagang menolak penyelenggaraan rapid test oleh tim gugus COVID-19. Pedagang khawatir penyelenggaraan rapid test akan berimbas pada penutupan pasar. Datang rapid test itu tanpa sepengetahuan pedagang tidak nerima. Harusnya musyawarah dulu gimana, apa diterima apa enggak. Tapi mereka tidak datang seperti itu tanpa ada kesepakatan dengan kami. Makanya pedagang semua turun, tidak terima, bahkan mengusir mereka itu. Perwakilan pedagang dari masing-masing komoditi beserta pengelola akan bertemu pihak kecamatan untuk membahas operasional dan kondisi Pasar Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Lineke Utsiki Galibagas Freddy Siburian, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang di Pasar Perumnas, Kota Cirebon, Jawa Barat menolak rapid test dari petugas gugus tugas COVID-19. Bahkan ada pedagang yang tidak berjualan guna menghindari rapid test. Kesadaran akan pentingnya kesehatan dari sejumlah pedagang di Pasar Perumnas Kota Cirebon, Jawa Barat masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang yang menutup kios mereka ketika ada rapid test massal. Mereka khawatir jika ada pedagang yang hasil tesnya positif, pemerintah akan menutup pasar seperti pasar-pasar lainnya yang telah ditutup dan disterilisasi oleh pemerintah. Itu bisa di situ, katanya melalui hidung. Swab gitu ya. Mereka ketakutan. Saya takutnya gitu. Jadi mending tutup. Kepala pasar bersama sejumlah staf kesehatan terpaksa harus berkeliling pasar untuk menyisir satu persatu pedagang yang belum rapid test. Terus ketika tadi saya dengan teman-teman turun, yang tadinya hanya beberapa orang yang mau diperiksa, alhamdulillah akhirnya banyak juga yang ikut tes gitu. Ya. Lebih dari kota yang sudah disediakan. Meski adanya ketakutan dari sejumlah pedagang, tidak sedikit dari para pedagang lainnya yang menjalani rapid test massal sebagai upaya tracing untuk menelusuri penyebaran COVID-19 di lokasi keramaian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pedagang yang terinfeksi COVID-19 sejak 29 Mei lalu terus bertambah usai Pemda menggelar rapid test massal. Hingga Selasa lalu 439 pedagang positif COVID-19, 27 diantaranya meninggal. Ramai dan padat,
Beginilah situasi pasar tradisional di masa pelonggaran PSBB. Tak hanya di ibu kota, hampir di seluruh pasar tradisional di Indonesia selalu dipadati pengunjung dan penjual tanpa takut akan bahaya COVID-19. Sejak virus corona mewabah di Indonesia, protokol kesehatan selalu didengungkan oleh pemerintah dan diharapkan dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Namun, imbauan ini seolah tak diindahkan. Alhasil, sejumlah pedagang di berbagai daerah terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti di Pasar Padang, Sumatera Barat, 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PPI Surabaya, 17 pedagang terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan 3 orang meninggal dunia. Pun dengan Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, 18 orang positif corona. Pasar Kobong Semarang, 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19 dan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27 positif COVID dan 1 orang meninggal dunia. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif corona di pasar tradisional 439 orang dan 27 pedagang meninggal dunia. Kendati jaga jarak sudah ditegaskan untuk diperhatikan, namun kerumunan di pasar tetap terjadi. Kebutuhan Pak, kok mikirin corona nggak belanja-belanja, nggak makan-makan Pak. Berbeda dengan pasar tradisional di kota Salatiga, Jawa Tengah tetap beroperasi dengan menerapkan jaga jarak. Para pedagang merasa aman dan yang terpenting mereka masih bisa mendapat pemasukan di tengah pandemi. Enggak, Bu? Ya, enggak Mas. Enggak ya, Bu ya? Enggak, iya. Kan nganu itu apa? Demi keselamatan. Iya. Penyebaran virus corona di tempat publik khususnya pasar berisiko tinggi. Penerapan protokol kesehatan harus dijalankan secara konsisten sehingga diharapkan bisa membendung penyebaran virus corona di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengizinkan pusat perbelanjaan dibuka kembali 15 Juni mendatang. Pusat perbelanjaan harus membatasi jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah mal bersiap untuk beroperasi kembali di PSBB masa transisi. Pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta akan kembali dibuka 15 Juni 2020. Berbagai persiapan harus dilakukan pengelola mal dan harus menerapkan protokol kesehatan agar pengunjung tetap merasa aman dan nyaman. Jelang pembukaan mal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengecek persiapan. Anies meminta kapasitas pengunjung dibatasi hanya 50%. Sementara sejumlah tenan seperti tempat bermain anak, pusat kebugaran, bioskop, dan pameran belum boleh beroperasi. Saat ini, semua potensi pergerakan orang harus dikendalikan. Jadi tidak boleh ada di lapangan nanti situasi di mana, wah baru kepikir. Jangan, semuanya dipikir sebelum dibuka. Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi para pengelola mal. Jika jumlah pengunjung melewati 50%, pengelola akan mendapat teguran dan bisa ditutup sementara. Dari Jakarta, Reni Arumsari, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Puluhan warga lanjut usia di Kelurahan Kenari, Jakarta dijemput paksa untuk menjalani rapid test. Kami hadirkan informasinya di iNews Malam sesaat lagi.